Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Sekali lagi ya, apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Siapa yang di sini masih bersemangat untuk sekolah minggu? Coba angkat tangannya. Ya, kakak berharap adik-adik terus bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita memasuki ibadah sekolah minggu kita. Mari kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh lebih sungguh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang, dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dengan sikap yang sungguh-sungguh. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
lewat dari lagu ini kita diajarkan supaya kita harus selalu mengucap syukur. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa, mengucap syukur sama Tuhan karena sudah dijaga sama Tuhan waktu tidur malamnya? Iya, kakak bangga buat adik-adik yang mau dan terus ingat untuk berdoa dan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang mungkin masih lupa, kakak berharap supaya adik-adik boleh terus mengingat bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang di sini masih bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba angkat tangannya. Iya, kita harus terus bersemangat. Karena adik-adik masih bersemangat, ya Kak Riris undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit. Yesus mengalahkan segalanya, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Sekarang kita mau masuk untuk mendengarkan Dasatita. Adik-adik boleh kembali duduk. Adik-adik boleh mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Amang Sintua kita. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik masih inget kan lagunya Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran? Iya, kita angkat lagu pujian sebelum kita masuk ke Dasatita. Adik-adik boleh duduk yang rapi, mendengarkan Dasatita yang akan disampaikan oleh Amang Sintua. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Siapa yang tadi sudah mendengarkan dasar kita dengan baik? Coba angkat tangannya. Siapa yang tadi sudah mencatatnya? Coba angkat tangannya. Iya, Kakak Sarah, adik-adik, setiap hari Minggu kan didengerin nih dasar ceritanya ya. Semoga adik-adik boleh mengingat sehingga adik-adik boleh tahu apa aja dasar kita dari 1 sampai 10. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kakak harus undang bangkit berdiri. Kita akan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Bangkit berdiri adik-adik. Jangan ada yang duduk ya.
Jadi hati kita harus selalu penuh nyanyian karena kita adalah anak Tuhan. Siapa yang di sini masih bersemangat? Kalau masih bersemangat berarti nggak boleh duduk adik-adik ya. Kita harus bangkit berdiri karena kita akan lagu pujian berani tampil beda. Udah lama harus ngeliat gaya-gaya kalian. Pakai gerakan ya, jangan lupa gayanya di akhir. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, berarti kalau ada iblis yang menggoda kita, kita harus tolak dalam nama Yesus. Sekarang kita mau angkat lagu pujian T-A-A-T. Apa bacanya? T-A-A-T. Berarti taat. Ada yang tahu gak lagunya seperti apa? Kalau nggak tahu, kita belajar bersama-sama ya. Mari kita bersama-sama nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Coba lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Siapa yang di sini mau taat? Dengerin Tuhan Yesus dan dengerin mama papa. Sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, supaya kita boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Tahu kan ya lagunya ya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, karena Tuhan masih memberkati kami dari sekolah minggu kami dari awal Bapak, sehingga kami tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan yang berkati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang berkati kakak dan sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah apa yang mereka katakan boleh menjadi suatu kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah Bapak, firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkenan hadir tengah-tengah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Risa. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan minggu ini, Kakak mau review sedikit firman Tuhan selama 1 bulan ini. Firmannya itu kita mengangkat temanya itu apa sih adik-adik? Iya, tentang taat. Di minggu pertama kita udah belajar dari tokoh Alkitab siapa? Yo. Iya, Elia dan janda di Sarfat. Terus minggu kedua belajar dari mana? Tokoh Alkitabnya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Nah, taat itu apa sih artinya adik-adik? Masih pada ingat gak sih? Ya, taat itu berarti patuh. Taat itu berarti menuruti perintah, baik perintah Tuhan maupun perintah orang tua. Nah, sekarang sebelum masuk ke firman Tuhan lagi, kayaknya kemarin itu ada ayat hafalan ya adik-adik. Terambil dari mana sih ayat hafalannya adik-adik? Iya, Efesus 6 ayat 1. Yuk kita sebutin bareng-bareng ya ayat hafalannya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Coba adik-adiknya aja ya, sekali lagi ayat hafalannya tanpa lihat Alkitab ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Oke, nah firman Tuhan minggu lalu juga mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua. Jadi karena taat kepada orang tua juga merupakan kita juga taat kepada perintah Tuhan Yesus. Oke deh, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, mata, telinga, hati, seluruh anggota tubuh kita, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, pada minggu ini itu boleh kita dengarkan dengan baik, bukan hanya didengarkan tapi boleh dimengerti dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan minggu ini itu terambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Nah, Yunus itu perjanjian lama. Yuk. Udah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi.
Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke, kalau minggu lalu itu kita udah belajar dari tokoh Alkitab yang taat. Tadi ada siapa aja kakak sebutin? Ya, ada Elia dan janda di Sarfat, terus juga ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, minggu ini kita mau belajar dari Yunus, yaitu contoh tokoh Alkitab yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, seperti yang kita tahu ya adik-adik ya, Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, di mana orang-orang Niniwe ini orang-orangnya itu sangat jahat, orang-orang yang sangat berdosa. Nah, ternyata adik-adik ketika Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus tidak melakukan perintah Tuhan atau Yunus tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia malah lari ke Tarsis. Dia lari ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya, kenapa sih adik-adik Yunus lari? Ya, karena Yunus merasa orang-orang Niniwe ini kan sangat jahat dan juga sangat berdosa. Dan dia merasa bahwa orang-orang Niniwe ini tidak layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, ketika dalam perjalanannya tersebut, Yunus ini menggunakan kapal untuk lari ke Tarsis. Dan di ayat 4 dikatakan, "Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur." Jadi ketika dalam perjalanannya itu kapalnya itu diterpa oleh badai yang sangat besar dan kapalnya itu hampir hancur. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dibaca di ayat 5b. "Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling di bawah dan terbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak." Nah, jadi ketika badai besar itu datang, ternyata Yunus lagi tertidur dengan nyenyak sehingga nahkodanya itu menghampiri Yunus dan akhirnya membangunkan Yunus ya adik-adik ya. Terus akhirnya setelah Yunus sadar, setelah Yunus bangun, Yunus itu paham dan mengerti bahwa badai ini terjadi karena dirinya, karena dia tidak taat kepada Tuhan Yesus, dia tidak taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, sama dengan kita ya adik-adik ya, misalkan kita sedang melakukan kesalahan atau sedang tidak taat, kita harus belajar mengakui kesalahan kita. Nah, balik lagi ke Yunus, jadi ketika dia sadar bahwa angin badai besarnya itu terjadi karena dirinya, dia berniat untuk bertanggung jawab dengan cara melemparkan dirinya ke laut. Dan akhirnya orang-orang yang di kapal itu juga akhirnya melemparkan Yunus ke laut ya adik-adik, seperti yang dikatakan di ayat 15. "Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk."
Nah, jadi adik-adik, sama halnya dengan kita, ketika kita tidak taat, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kita, mengakui ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Nah, dari cerita Yunus ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu sanggup loh adik-adik. Tuhan itu mampu menggunakan berbagai macam cara supaya mengubah kita yang tadinya tidak taat menjadi kembali taat terhadap perintah Tuhan, terhadap apa yang Tuhan katakan kepada kita. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya nih, misalkan nih adik-adik mau ujian atau mau ulangan, tapi adik-adik nggak belajar. Terus adik-adik akhirnya mencontek kepada temannya yang pintar di kelas. Nah, ketika hasil ujian dibagikan, ternyata nilai adik-adik masih remedial, nilai adik-adik masih merah. Nah, itu merupakan pelajaran atau cara Tuhan supaya kita itu kembali taat kepada perintah Tuhan. Karena kalau mencontek itu bukan perintah Tuhan adik-adik, ya, itu merupakan tindakan yang buruk, itu bukan tindakan yang disukai oleh Tuhan, melainkan jadi ketika mau ada ujian, ya baiknya kita harus belajar, kita nggak boleh mencontek teman kita. Nah, dari pelajaran yang diberi tersebut, misalkan tadi adik-adik mendapatkan nilai merah, itu supaya kita tetap di jalannya Tuhan, supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena rencana Tuhan itu tidak akan pernah bisa digagalkan oleh manusia. Nah, jadi adik-adik, selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, yuk kita mau taat kepada perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi sesama, saling membantu sesama, rajin beribadahnya, dan juga rajin berdoa kepada Tuhan. Percayalah adik-adik, ketika kita belajar taat kepada perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita melakukan kehendaknya, sesulit apapun itu. Sebagai contoh tadi, ujian, misalkan tadi kan ujian itu kan adik-adik pasti kalau menghadapi ujian tuh kayak panik, soalnya susah lah atau apalah. Nah, tapi kalau kita mau taatnya itu dengan cara belajar, pasti Tuhan akan memampukan kita melalui hal sulit tersebut. Nah, jadi Tuhan juga akan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalkan ketika ujian tadi, kalau adik-adik belajar, kalau adik-adik taat gitu kan, nah pasti ketika ada soal sulit pun pasti adik-adik akan bisa mengerjakannya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengerjakan soal ujian tersebut. Dan mungkin adik-adik ngira, kayaknya nggak dapat nilai segini deh, kayaknya dapatnya segini deh gitu kan. Nah, dengan kita taat kepada Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita berserah kepada Tuhan, hasil yang adik-adik kira dapat 70, bisa aja taunya adik-adik mendapatkan nilai 80. Kita mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang lebih luar biasa dari yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, adik-adik, contoh ketaatan dan ketidaktaatan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih adik-adik misalkan? Iya, pastinya kalau ketaatan itu contohnya adalah saling mengasihi sesama, saling membantu sesama, rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan, dan juga masih banyak lagi ya adik-adik. Terus contoh ketidaktaatannya apa? Melawan orang tua, melawan orang yang lebih tua, terus membuli teman atau orang lain, dan juga membenci, itu contoh ketidaktaatan. Nah, adik-adik, jadi baik tindakan yang kita lakukan dengan taat maupun tidak taat, pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatunya apa adik-adik? Jadi kalau kita taat, pasti kita akan mendapatkan hadiah. Sama seperti contoh tokoh Alkitab minggu-minggu lalu yang kita bahas, yaitu Daniel, Sadrak, Mesok, dan Abednego. Karena mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka itu di ayat Daniel 1 ayat 20 dikatakan,
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi bisa dibayangkan adik-adik ya, hadiah yang didapatkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, kalau tidak taat akan mendapatkan apa adik-adik? Dia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, sama seperti Yunus yang dia dihukum oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan melalui badai besar yang menimpa dia sehingga dia harus dilemparkan ke laut dan dia dimakan atau tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Nah, jadi adik-adik mau pilih yang mana? Mau yang taat atau yang tidak taat? Pastinya kita mau memilih yang taat. Kita harus taat selalu kepada perintah Tuhan dan juga kita harus taat kepada orang tua, karena taat kepada orang tua seperti minggu lalu firmannya itu merupakan contoh bentuk kita juga taat kepada perintah Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kakak sampaikan firman Tuhannya dapat adik-adik dengar dengan baik, dapat adik-adik pahami, terlebih lagi dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Kita diajarkan untuk hidup taat terhadap perintah Tuhan, terhadap perintah orang tua. Nah, untuk ayat hafalannya itu terambil dari Yehezkiel 20 ayat 19. Yehezkiel 20 ayat 19. Yehezkiel perjanjian lama. Yuk, kita baca bareng-bareng ya ayat hafalannya. 1, 2, 3. Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Amin. Nah, nanti untuk aktivitasnya adik-adik mengerjakan kuisis. Nanti kuisisnya itu akan kakak, linknya itu nanti akan kakak kirimkan ke Bang Duben. Nanti Bang Duben atau wali kelas klub praremaja akan share di grup orang tua atau di grup praremaja ya adik-adik ya. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik aktivitasnya. Oke deh. Sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk taat Tuhan terhadap perintah Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, anak-anak ini Tuhan mau lebih lagi taat kepadamu Bapa, mau lebih lagi taat kepada perkataan orang tua juga Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, melalui ketaatan kami boleh menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Tuhan, biarlah Bapa setiap firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkatilah ibadah ini sampai akhir Bapa, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Ampunilah juga Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah kami berbuat, agar tidak terhalang berkat yang kebaikan kepada kami, sehingga kami layak untuk disebut anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Siapa yang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Nah, tema minggu kita, tema bulan ini adalah taat. Maka kita harus hidup taat kepada Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, mari kita angkat lagu pujian Yunus di perut ikan. Tahu kan ya lagunya adik-adik?
hari ini boleh kita ingat ya, kalau Yunus sudah dibebaskan dari perut ikan karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan juga mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh adik-adik taruh di celengan atau adik-adik boleh kasih ke orang tua supaya nanti disampaikan ke gereja. Kita akan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak karena Tuhan berkati kami di ibadah online kami hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah segala puji-pujian kami boleh Engkau terima dengan baik ya Bapak dan boleh menyukai hati Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang berkati kami, anak-anak sekolah minggu, kakak bang sekolah minggu, orang tua kami ya Bapak, supaya kami boleh selalu sehat dan sukacita ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah ibadah online sekolah minggu kami boleh tetap bersukacita ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah selesai sekolah minggu, biarlah Tuhan yang boleh terima kami ya Bapak. Tuhan, di atas semuanya itu ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami berbuat selama ini, sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami layak sebut manakala kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Happy Sunday. Jangan lupa prokes kesehatannya. Jaga kesehatan selalu dan salam untuk orang tua kalian. Happy Sunday. Yunus di perut